Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Ronald di channel Tukang Emas. Apakah emas akan mencapai 1 juta? Yuk kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Mohon maaf aku udah lama sekali nggak muncul karena cukup sibuk dengan baru buka toko ya. Kalau kalian yang lihat beberapa video sebelumnya, aku ada live juga sih di YouTube ya pada saat aku buka toko ya. Ya teman-teman, kalau kita ngelihat kan sekarang emasnya sangat mengerikan ya teman-teman ya. Naik turunnya ganas sekali lah. Sebetulnya kalau kita ngelihat contoh seperti katakanlah dari mungkin 1 bulan lalu atau 2 bulan lalu aja deh, 1,5 bulan yang lalu lah, emasnya itu kimia itu masih berada di angka kisaran 925 ribuan teman-teman. Dan dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu ya, itu naik sampai titik tertingginya itu berada di angka 985 atau 84 gitu aku nggak salah, agak lupa ya. Jadi naiknya tuh kencang sekali teman-teman, dan kenaikan 50.000 ya, 60.000 per gram itu hanya ditempuh dalam waktu 2 minggu aja. Mengerikan sekali ya. Nah, sebetulnya pada saat hal itu terjadi teman-teman, kalau kita bisa melihat ya, jadi disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah XAU-nya memang sedang bergerak naik. Faktor yang kedua, kurs rupiah terhadap kurs USD terhadap rupiahnya juga menguat teman-teman. Jadi dolarnya itu dari 15.600 kalau nggak salah, 15.600 itu dalam jangka waktu beberapa hari mencapai 15.900. Nah teman-teman, itu menimbulkan banyak pertanyaan, seperti salah satu contoh pertanyaan yang paling sering ditanyakan sama aku, ini bakal sampai 1 juta nggak nih emasnya? Ya, itu hal yang cukup sulit ya teman-teman. Maksudnya untuk diprediksi. Nah, kenapa cukup sulit untuk diprediksi? Karena teman-teman, kita ngeliat kenaikan emas saat ini itu disebabkan oleh apa teman-teman? Triggernya apa teman-teman? Triggernya itu adalah perang teman-teman. Betul ya, kalau kalian yang sudah menebak, triggernya itu adalah perang. Jadi manakala terjadi perang, biasanya memang harga emasnya langsung melonjak naik. Dan melonjak naiknya cukup drastis. Di luar dari kejadian-kejadian seperti pada saat awal-awal corona ya teman-teman, itu juga melonjak sangat kuat. Jadi malah kala ada ketidakstabilan dalam dunia yang terjadi, entah itu ekonomi, entah itu politikal dan lain sebagainya, biasanya harga emasnya akan merespon dengan harga emasnya naik ya teman-teman. Nah, kenaikan yang kemarin itu memang di Indonesia ya, di rupiahnya itu mencapai all time high. Karena sebetulnya harga emas titik tertingginya mungkin di 2 tahun lalu pada saat corona itu 965.000 dengan XAU berada di angka kisaran 2060 atau 2080 gitu ya. Sedangkan kemarin itu teman-teman, kita mencapai 985.000, berarti 20.000 lebih mahal dari all time high sebelumnya ya. Itu XAU-nya hanya berada atau menyentuh titik 2000-an aja teman-teman. Belum mencapai titik all time high teman-teman ya. Jadi pertanyaannya, apakah emas akan menembus 1 juta? Sebetulnya menurut aku pribadi ya akan menembus 1 juta teman-teman. Nah, tinggal pertanyaannya kapan teman-teman. Nah, kalau kita ngelihat sih sebetulnya momen-momen seperti sekarang ini, momen-momen di mana terjadi perang, tidak stabilan ya, itu agak susah diprediksi. Tapi kita akan mencoba untuk ngelihat ke chartnya aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat chartnya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang belum tahu juga ya, aku ada channel Telegram ya, namanya Tukang Emas Official. Kalian silahkan cari aja. Di situ aku memberikan harga harian ya. Aku kadang-kadang nggak ngasih harga harian itu karena harganya itu kira-kira sama gitu. Contohnya dari kemarin sampai sekarang itu harganya hanya turun mungkin kisaran 500 perak, jadi aku nggak update. Tapi jika ada pergerakan besar, biasanya aku selalu update. Dan beberapa kali aku juga mengupdate di situ. Silakan nanti kalian lihat aja ya channelnya, kalian join silakan. Kalau mau join diskusinya juga silakan. Jadi di situ aku sudah memprediksi, sudah menganalisa dari beberapa lama yang lalu ya, bahwa emasnya akan menyentuh 1.800.
Dan di situ prediksiku sebenarnya harga emasnya kembali ke 880.000 teman-teman. Ya, 1.800-nya sih benar teman-teman, tapi 880.000-nya nggak benar karena ternyata kurs kurs dolarnya itu masih tinggi ya. Waktu itu berada di angka 15.400-an mungkin. Ya, jadi titik itu sudah tercapai dan ternyata langsung dihajar naik karena adanya berita pengeboman atau perang di Palestina ya teman-teman. Nah, kita ngeliat nih, emasnya tuh naik sangat drastis sampai mungkin kira-kira 2 minggu yang lalu. Nah, harga emasnya tuh mulai turun. Kalau nggak salah sih pada saat itu rupiahnya juga turunnya sangat drastis. Jadi dari 15.900 besokannya langsung 15.700, besokannya langsung turun lagi 600 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngeliat dari gambaran chartnya aja ya teman-teman, ini emasnya masih dalam fase naik tapi sedang melemah. Nah, bisa dibilang ini koreksi. Tapi sebetulnya kalau menurut opiniku, sekali lagi teman-teman, ini hanya opiniku aja ya teman-teman, harga emasnya akan turun setidak-tidaknya sampai 1.900 dulu. Nah, di sini memang area sideway teman-teman. Jadi berada di angka kisaran 1.900-an, 1900 ya, atau 1880 ya kalau mau lebih tepat, sampai kisaran 1.950. Nah, posisi sekarang teman-teman, pada saat video ini diambil ya, kalian bisa lihat di sebelah kiri atas ya, itu berada di jam 11.29 malam ya. Ini emasnya sedang mencoba untuk menembus support di 1950-an. Nah, kalau ini tertembus, sepertinya bisa turun sampai 19.00 atau 18.80 teman-teman. Ya, kembali lagi 18.80. Di Telegramku juga aku udah sering sampaikan bahwa itu menjadi suatu major support yang sering tersentuh. Nah, sepertinya kalau menurut aku, opiniku, ini akan tersentuh lagi. Nah, dari situ kemungkinan besar akan sideway, atau jika ada berita-berita perang yang lebih bombastis lagi, ya potensi untuk upside lagi, naik lagi teman-teman. Oke, jadi untuk sementara waktu menurut aku harga emasnya akan stabil segini-segini aja ya. Kita harus ngelihat juga interest rate dari Fed rate-nya, kemudian interest rate dari Bank Indonesia. Kalau kemarin kan sempat dinaikkan ya teman-teman, makanya harga emasnya juga turun dulu lah, mungkin koreksi ya. Nah, kalau kita melihat apakah harga emasnya bisa turun, menurut aku masih bisa turun. Kalau mencapai titik 1.880 mungkin dengan USD seperti sekarang ya, dan supply demand seperti sekarang, mungkin akan berada di angka 950, 940-an lagi. Atau mungkin ya serendah-rendahnya mungkin 940 sih, 930 mungkin masih bisa tercapai. Tapi apakah akan langsung tercapai sekarang? Kita belum tahu ya. Masalahnya kalau dalam masa-masa perang itu memang amat sangat sulit untuk diprediksi. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman yang mau menabung emas ya, pakailah cara seperti teman-teman menabung saham. Jadi setiap bulan atau setiap tanggal yang rutin, kalian boleh membelikan emas secara berkala ya teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira dari aku hari ini segitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan. Dan kalau kalian mau terus mendengarkan atau mau terus mencari update tentang perhiasan emas, aku akan berusaha sebisa mungkin untuk update terus sama kalian. Segitu dulu teman-teman, saya Ronald undur diri. Bye-bye.